Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali bersama-sama untuk pagi hari ini di hari Senin 9 Agustus 2021 ya. Mengawali pagi ini saya kembali akan berbagi tentang sebuah bacaan pencerahan dalam daily guidance untuk menjadi sebuah bacaan motivasi di hari ini ya. Kita lihat dari kartu oracle untuk pesan yang akan diberikan di hari ini, daily guidance hari Senin 9 Agustus 2021. Oke, di sini ada kartu entrepreneur, self-employment suit your disposition and intention. Working for yourself allow you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Oke, ini sebenarnya tentang pengembangan diri ya. Entrepreneur itu tentang pengembangan diri, di mana apa yang menjadi perhatian atau intensi kita dalam menjalani kehidupan ini, apa sih yang ingin kita fokuskan begitu ya, untuk bisa mengembangkan diri. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus bisa bekerja atau harus bisa melakukan segala sesuatu itu, upayakan itu adalah dari diri kita sendiri yang pertama, yang harus mengusahakan segala sesuatunya untuk apa yang ingin kita lakukan ya, untuk sesuatu yang ingin kita jalankan barangkali di sini. Dan ikuti saja apa yang menjadi intuisimu di sini. Dan juga di sini ada semacam guidance dari semesta yang akan membimbingmu. Kamu akan tahu apa yang terbaik untuk pengembangan dirimu di sini ya. Jadi antara dirimu dengan diri kita ya, diri kita sendiri itu dengan semesta sebenarnya adalah sebuah teamwork. Kalau dari kartu ini mengatakan kita itu seperti teamwork, teammates itu seperti pasangan tim, tapi mungkin bukan dalam sebuah wujud yang nyata begitu ya. Soul team bisa dikatakan seperti itu. Dan di sini ya tentunya semesta juga akan selalu mengingatkan diri kita untuk tetap loyal dan tetap bertanggung jawab begitu untuk apa yang menjadi fokus kita dalam pengembangan diri ini, agar kita bisa mendapat sebuah keberhasilan atau keyakinan atau pencapaian yang lebih lagi. Jadi sebenarnya entrepreneur ini tentang, kalau saya bisa katakan, semesta membimbing apa yang ingin menjadi tujuan hidup kita di sini, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan diri kita ya, apapun itu situasinya. Karena apabila kita ingin melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang diri kita mau, artinya kita ingin mengembangkan diri kita ya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ya ikut-ikutan seperti itu. Pengembangan diri dalam arti apa yang menjadi panggilan jiwamu, apa yang menjadi keinginan dirimu, itulah yang kamu lakukan dan semesta membimbing untuk itu. Oke? Oke, kita lihat dari kartu tarot untuk hari ini. Five of Pentacles, Knight of Wands, Two of Swords. Oke, kita lihat lagi. The Magician, The Emperor,
Nine of Wands. Di sini ada Two of Cups, ya, Two of Cups. Oke. Ya, ini kalau dari apa yang terbaca lewat kartu ini, sebagian dari kita mungkin memang sedang dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sedang bermasalah, atau mungkin dalam situasi murung, bersedih, ya, tidak bahagia. Dan kita sepertinya stuck dengan kondisi itu. Kita seperti nggak tahu harus melakukan apa dengan situasi yang sulit, bermasalah, atau kita stuck dengan perasaan-perasaan tidak bahagia kita. Itu menguras emosi. Ya, kondisi itu menguras emosi. Dalam arti mungkin ya, ujung-ujungnya kalau kita selalu terfokus, apalagi kita seperti terjebak dalam situasi yang sulit, kita menjadi seseorang yang sudah seperti ingin menyerah juga, iya, putus asa, atau ya mudah terpicu emosi, atau ya macam-macam. Karena apa? Karena pada dasarnya kita lelah menghadapi situasi yang sulit, ya kan? Lelah untuk menerima sesuatu kondisi yang menyakitkan atau menyedihkan, yang tidak bahagia. Saya melihat bahwa di sini memang ada sebuah keinginan untuk sebuah perubahan itu ada, hanya kita nggak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Apalagi kalau kita masih stuck dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ketidakbahagiaan, ya, kesulitan, ingin keluar atau ingin perubahan bisa terjadi. Dan saya melihat ini juga sebuah keinginan di sebagian dari kalian yang melihat video ini. Saya melihat mungkin saja ada kondisi kesulitan dalam apa ya, kalau saya lihat di sini mungkin dalam keuangan, bisa jadi dalam hal kesehatan juga ada masalah, barangkali seperti itu, dan menginginkan semua itu bisa teratasi. Masalah keuangan, masalah sakit yang sedang diderita, atau masalah apapun, masalah dalam hubungan, masalah dalam pekerjaan, itu ingin berpikir bagaimana itu semua bisa teratasi, begitu loh. Bagaimana semua itu bisa segera terjadi perubahan, ya. Ya, ini seperti sesuatu yang ingin bisa dikendalikan lagi. Kondisi yang sulit ini seperti ingin bisa dikendalikan atau ingin bisa kembali stabil. Hanya sekali lagi poinnya, seseorang masih merasa bimbang atau masih merasa bingung apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi tindakan yang harus dia ambil di sini. Itu situasi yang terjadi. Stuck ini karena mungkin sudah lelah, saya katakan ya, lelah karena kondisi yang dirasakan ini, entah itu masalah, kesulitan, atau sakit, atau ya apapun itu sudah berlangsung lama, atau sudah ya bisa dikatakan di sini sudah dirasakan sebegitu lama. Termasuk juga kita mungkin lelah ngadepin masalah dalam situasi pandemi yang membuat kita seperti ya banyak dari kita juga merasa sulit dengan situasi ini, ya kan? So, dari kartu ini kita diminta untuk bisa ya bisa dikatakan di sini untuk bisa berkompromi. Kalau memang kondisi yang dihadapi saat ini sulit, ada sebuah perasaan-perasaan yang tidak bahagia, atau ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, bersedih, ataupun juga dalam situasi sakit, belajar untuk berkompromi. Belajar saat ini memang mungkin kita harus bisa harus bisa lebih bersabar dulu, berkompromi, bersabar, dan tapi jangan hanya diam, ya. Dalam arti juga kita harus bisa paling tidak menjaga diri dulu, menjaga diri dari hal-hal yang menyulitkan ini. Kalau situasinya memang sudah begitu sulit, ini tentang bagaimana
kita harus mau berjuang. Saya melihat ini memang sebagian dari kita tampaknya butuh yang namanya keajaiban. Apalagi kalau memang situasi yang dihadapi, kondisi yang dihadapi sudah begitu, sudah begitu membuat perasaan seseorang putus asa. Jadi seperti merasa hanya keajaiban yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah. Tapi yakin, kita juga harus punya keyakinan bahwa begini, kita bisa keluar dari sebuah masalah apabila kita mau memanifestasikan untuk sesuatu hal yang ingin kita perjuangkan agar kita bisa keluar dari masalah itu. Mengerti ya? Jadi begini, contoh sebuah situasi yang dihadapi misalnya tentang kesehatan seseorang yang sedang sangat bermasalah. Jadi kalau saya lihat dari kartu ini, mungkin sebagian dari kalian juga sudah merasa putus asa, sepertinya kemungkinan untuk sembuh atau kemungkinan untuk bisa terlepas dari situasi yang sulit ini nggak bakal terjadi gitu. Sekarang apa yang kamu manifestasikan dalam situasi sulit ini? Apakah kamu hanya mengeluh? Apakah kamu hanya meratapi? Apakah kamu hanya merasa takut? Apakah kamu hanya terus merasa pesimis? Saya selalu katakan ya, apa yang kita pikirkan, energi apa yang kita rasakan itu akan berdampak dengan situasi yang kita hadapi. Kalau kita dalam situasi sulit menambah lagi dengan energi-energi yang negatif, semakin sulitlah keadaan kita. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang kamu manifestasikan? Kalau memang keadaan sulit dalam arti kita seperti putus asa karena sebuah masalah yang berkaitan tadi misalnya situasi seseorang yang sedang sakit. Manifestasikan tentang hal-hal yang positif. Jelas kalau orang sakit pertama ya harus dibawa ke dokter, harus rutin berobat, harus selalu dilakukan semacam pengobatan. Apapun itu situasinya. Itu pertama kita memanifestasikan dalam arti kita mengusahakan agar sakit yang diderita bisa teratasi. Yang kedua, manifestasikan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Berpikirlah yang positif, ya. Berpengharapanlah yang baik. Berdoa, ya, tetap berdoa, berserah. Itu juga termasuk hal yang perlu kita terus lakukan. Karena kalau secara manusia kita sudah berusaha, ya, siapa lagi yang kita andalin kalau bukan yang di atas? Dan kita berharap dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi saya katakan menambah energi positif dengan ya selalu memberikan hal-hal baik ya untuk seseorang yang sedang sakit, mendoakannya, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat. Itu kan hal-hal positif. Itu berdampak. Mungkin tidak kelihatan secara langsung, tapi itu berdampak. Apa yang kamu manifestasikan, itulah yang akan berdampak pada situasi yang sedang kamu hadapi. Kamu sedang kesulitan, kamu sedang dalam situasi bermasalah, yang kamu manifestasikan pikiran-pikiran negatif. Iya, negatif terus yang kamu rasakan, sulit terus yang kamu rasakan. Terlepas misalnya, ya kita katakan yang namanya takdir itu kan, itu sudah diatur oleh yang di atas. Terlepas pada akhirnya mungkin keinginan untuk sembuh itu pada akhirnya mungkin tidak terjadi. Itu sudah takdir. Tapi yang jelas selama masih ada harapan, selama masih ada masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu dan berikanlah hal-hal yang mendukung dengan hal-hal positif. Ya. Saya sedikit sharing, berbagi sedikit. Kemarin
Mungkin kalau yang mengikuti media sosial saya tahu, saya kehilangan abang. Abang saya kena COVID. Ya, dia ada komorbid, ada diabetes, ya. Dia ada diabetes dan pada akhirnya dia meninggal. Lalu setelah dia 2 hari berselang meninggal, kakak perempuan saya yang lebih tua, mendapatkan COVID juga positif, masuk rumah sakit juga, dan dia juga ada diabetes. Nah, itu kemudian keluarga karena melihat situasi yang terjadi pada abang saya, ya, abang saya pada akhirnya harus meninggalkan dunia. Itu jadi keluarga yang dari keluarga kakak perempuan saya ini jadi seperti wah, galau, khawatir, langsung down, karena kan sama ada komorbidnya. Sama-sama diabetes. Jadi sudah berpikir yang macam-macam. Sudah berpikir aduh. Saya selalu memberikan pesan kepada anak-anak kakak perempuan saya. Jangan suka berpikir negatif dulu. Jangan suka berpikir yang buruk-buruk dulu. Kamu berpikir negatif, kamu berpikir yang buruk, itu kamu kirimkan energi itu ke mamamu, kakak perempuan saya itu, ya. Tapi begini, sepertinya sudah membandingkan dengan kejadian abang saya. Memang pada akhirnya kakak saya yang perempuan itu sesak, juga mengalami hal-hal yang ya bisa dikatakan penurunan. Tapi saya selalu bilang, selama masih ada tindakan dalam arti kita mau berjuang ya, sudah diberi perawatan, tindakan medis dengan dokter, kita juga harus menanamkan hal-hal positif, mengirimkan energi positif. Apa? Ya berdoa, tetap berpengharapan baik. Itu terus sampai saya marah dengan anaknya. Saya katakan, kamu mengirimkan energi negatif kepada dia, kepada mamamu, itu juga yang terjadi. Saya berulang kali mengatakan itu. Selalu saya ingatkan, kirim energi positif. Apapun harus kuat, kirim energi positif. Sampai saya marah, jujur saya marah dengan keponakan saya. Tapi ya, itu untuk sebuah situasi yang saya rasa harus bisa diubah dari pola pikir mereka juga. Ya, tapi memang karena merasa baru saja kejadian dengan abang saya dan situasinya juga sama, itu yang membuat mereka sudah waduh gimana. Dan pada akhirnya apa? Ya, puji Tuhan, kakak saya yang perempuan setelah melewati masa kritis kemarin sudah bisa pulang ke rumah. Kita nggak pernah tahu, ya, setiap hal itu sudah diatur oleh semesta. Jangan kita belum sudah menjudge, waduh ini sama deh, ini bakal nggak bisa lagi deh, gitu. Apalagi kalau sudah situasinya sulit, kita tambah-tambah lagi dengan energi negatif. Ya sudah. Jadi apa? Dampak dari energi kita itu akan kita kirimkan kepada orang yang kita pikirkan ya. Sekali lagi, kalau saya lihat di sini, bagaimana untuk bisa mengatasi perubahan yang kita inginkan, apa yang kita manifestasikan itulah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah langsung berpikiran yang buruk, jangan pernah menjudge bahwa kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan bisa. Coba kendalikan diri. Kendalikan diri dalam arti nggak usah berpikir-pikir yang macam-macam, nggak usah terlalu berprasangka yang lain-lain dulu dalam situasi apapun ya. Artinya apa? Kalau kita memang bisa melakukan perubahan dalam arti kita melawan energi negatif, itu memberikan pengaruh juga untuk situasi sulit yang sedang dihadapi. Kita lawan hal-hal negatif yang ada di pikiran kita, ubah cara berpikir kita menjadi lebih positif, bahwa selama masih ada tindakan, selama masih ada usaha yang dilakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi segala sesuatunya di dunia ini sudah ditetapkan oleh semesta, ya kan? Kita manusia mungkin sudah berprasangka macam-macam. Kalau semesta memang
belum menghendaki sesuatu terjadi, tidak akan terjadi. Jangan pernah putus asa. Ya. Oke, jadi ini tentang hal yang saya lihat, ini tentang sebuah situasi yang bisa dikatakan ini energi soulmate. Soulmate itu artinya sependapat ya. Sependapat itu begini, kalau memang kita ingin sebuah perubahan dalam situasi apapun yang selama ini mungkin cukup sulit atau bermasalah, ya kita harus memberikan dukungan untuk perubahan itu. Kalau mau ada perubahan ya harus didukung dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita di sini mau perubahan tetapi kita tambah-tambah dengan hal-hal buruk, hal-hal negatif, iya perubahan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita mau, itu pasti terjadi seperti itu. Terlepas dari takdir, saya katakan. Ya, sekali lagi kalau saya melihat dari kartu ini, jadi jadilah seseorang yang bisa mengembangkan diri, entrepreneur, mengembangkan diri untuk hal-hal yang baik. Mengembangkan diri di sini mungkin kita harus bisa mendukung. Nah, kita harus bisa mendukung apapun yang selama ini mungkin diri sendiri merasa kesulitan, dukung itu dengan hal-hal yang positif. Dalam arti tetaplah berpikiran positif, tetaplah melakukan tindakan-tindakan yang baik. Karena itu pasti akan memberikan perubahan nantinya. Mungkin tidak secara langsung ya. Kamu yang kesulitan mendapat pekerjaan, kamu baru saja gagal dalam pekerjaanmu, dalam usaha kamu. Tetap berpikir positif, tetap melihat sebuah situasi itu masih akan bisa kamu kendalikan. Percaya diri, lagi-lagi tentang percaya diri. Karena kalau kamu stuck, dalam arti kalau kamu sudah dalam situasi yang putus asa, menyerah, maka ya kamu akan terus-terusan merasa lelah, merasa putus asa. Tapi kalau kamu belajar untuk tidak mengikuti pikiranmu, dalam arti kamu nggak mau berpikir hal-hal yang buruk dulu, kamu nggak mau menyerah, kamu nggak mau memikirkan tentang apa nanti ke depannya seperti apa, yang penting kamu usaha dulu, maka akan terjadi sebuah perubahan. Oke? Seperti itu ya, Daily Guidance untuk hari ini Senin 9 Agustus 2021.